Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun man adha jarahu hatta yakhruj. Bab siapa yang mengganggu, menyakiti tetangganya sampai ia keluar. Bab siapa yang menyakiti tetangganya sampai ia keluar, maka ini ada jawabannya ya. Jawabannya bisa kita ketahui dengan membaca hadis yang disebutkan setelahnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Isam bin Khalid qal haddatsana Arqa bin Al-Mundhir qal sami'tu ya'ni Aba Amir Al-Himsi qal kana Thawban yaqul ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyam fayahlika ahaduhuma famata wa huma ala dhalika minal musaramah illa halaka jami'an wa ma min jarin yadlimu jarahu wa yakharuhu hatta yahmiluhu dhalika ala an yakhruja min manzilih illa halak. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Isam bin Khalid. Ia berkata, telah menceritakan pada kami Arqah bin Al-Mundhir. Ia berkata, aku mendengar, yakni Abu Amir Al-Himsi. Ia berkata, Thawban pernah berkata, tidak ada dua orang yang saling memboikot lebih dari 3 hari, lalu salah satu dari keduanya meninggal, dan keduanya meninggal dalam keadaan saling memboikot, kecuali semuanya akan binasa. Dan tidak ada seorang tetangga pun yang menzalimi tetangganya, tidak ada seorang tetangga pun yang menzalimi dan menganiaya tetangganya sehingga itu menyebabkannya keluar dari tempat tinggalnya, kecuali dia akan binasa. Nah, ini hadisnya Bapak, ini hadisnya dari Thawban, hadis mauquf. Ia berkata, tidak ada dua orang yang saling memboikot lebih dari 3 hari. Memboikot artinya tidak saling bicara, tidak saling sapa, tidak saling mengucapkan salam, tidak menjawab salam. Kalau ketemu yang satu melengos, yang satu lagi melengos, nah itu namanya boikot. Tidak ada dua orang yang saling memboikot lebih dari 3 hari, lalu yang salah satu dari keduanya meninggal. Jadi memboikot, yang satu meninggal. Nah, lalu keduanya ini meninggal dalam keadaan saling memboikot, kecuali kedua-duanya akan binasa. Kalau ada 2 orang yang saling memboikot lebih dari 3 hari, lalu meninggal, semuanya meninggal dalam keadaan saling memboikot, melainkan mereka berdua akan binasa, kata Thawban. Lalu kata Thawban, tidak ada seorang pun yang menzalimi tetangganya dan menganiaya tetangganya sampai tetangganya itu keluar dari tempat tinggalnya, kecuali orang yang menganiaya ini akan binasa. Nah, ini Bapak ya, hadis ini dari Thawban dan sanadnya sahih dan maknanya pun sahih ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya diharamkan memboikot seorang muslim lebih dari 3 hari. Tidak boleh memboikot, diharamkan memboikot seorang muslim lebih dari 3 hari. Tidak menyapanya, tidak mengucapkan salam padanya, tidak menjawab salamnya. Kalau ketemu langsung berpaling muka. Ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Diharamkan lebih dari 3 hari. Kalau 1 hari masih dibolehkan, 2 hari boleh, 3 hari boleh, lebih dari 3 hari haram ya. Dan ini yang diharamkan ini kalau boikotnya dalam masalah duniawi atau pribadi, merasa sakit hati mungkin lalu boikot.
1 hari masih boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh, lebih dari 3 hari haram. Ini kalau masalah duniawi atau masalah pribadi. Adapun dalam masalah agama boleh lebih dari 3 hari, bahkan boleh sampai mati, Bapak. Dalilnya apa? Kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memboikot 3 orang sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, dan Hilal bin Umayyah. Ketiga-tiganya diboikot sampai 50 hari. Bayangkan. 50 hari bukan waktu yang sebentar ya. Nggak diajak bicara. Kalau mengucapkan salam, nggak dijawab salamnya. Sampai 50 hari, Bapak ya. Dan ini juga praktek para sahabat dan para salaf terdahulu. Di antara mereka ada yang memboikot orang Mu'tazilah sampai meninggal. Dan ada, pokoknya banyak riwayat dari salaf, mereka memboikot seseorang sampai meninggal. Tapi ini karena alasan apa? Agama, bukan alasan dunia. Semata-mata sakit hati enggak. Tapi memang karena alasan agama, dalam rangka menyadarkan orang yang diboikot. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi, Islam mendorong umatnya untuk saling bersatu, menjaga kerukunan sesama. Makanya dalam hadis ini dilarang seorang muslim memboikot saudaranya sama muslim lebih dari 3 hari ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, peringatan agar tidak menzalimi tetangga ya, karena akibatnya berbahaya. Contohnya dalam hadis ini, ketika seorang menzalimi tetangganya, lalu tetangganya nggak betah sehingga akhirnya pindah rumah, maka orang yang menzalimi tetangga ini akan binasa. Ya artinya berdosa, dan dosanya bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.